Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat wal bil bidayati wan nihayat. Khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal qadat. Salatan taftahu lana biha wa bal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina fi awladina. وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات جوالي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. الباب الثالث Al-Babu Salisu wal Isrun fi Fadilati Taubah, halaman 36, pembawahan. Bab yang ke-23 pada menyatakan keutamaan taubah, bertaubat. Kita baca yang di tengah dulu lah. Ini panjang bang di tengah ini. Bila ini akan cukup waktu, langsung kita kena berluncat ke pinggir. Jadi tamat satu bab. Yang di tengah dulu lah. At-taubatu, bermula taubat itu adalah hiya ar-ruju'u, yaitu kembali atau berbuliknya kita. Amma kana madmuman fi syar'i, dari perbuatan yang dicela menurut syariat. Dari perbuatan yang dicela menurut syariat, baik itu yang dicelaknya secara zahiriyah yang nampak, ataupun yang dicelaknya secara batiniyah yang dalam hati. Jadi yang dinampak itu nang kayak menggibah orang, mencumtan, menyakiti orang, itu nampak. Atau meninggalkan sholat 5 waktu, itu nampak. Ada juga yang kada nampak, yaitu riya, ujub, sangka jahat, hiri dengki. Nah, itu yang kada nampak. Maka yang semua itu madmuman fi syar'i, dicela menurut syariat. Nah, dahulunya kayak itu, lalunya ba'ampih kembali kepada ilama huwa mahmudun fi syar'i, kembali kepada perkara yang dipuji menurut syariat. Ma, perkara, huwa, yang perkara tersebut, mahmudun fi syar'i, dipuji menurut syariat. Yang dahulu asalnya wani kada sembahyang, nah sekarang sembahyang. Yang dahulu katuju menyembati orang, sekarang ampih menyembati orang. Itu pintangan zahir. Kalau pintangan batin yang dahulu bila beribadah hingga riya, wah ini ampih riya. Dahulu bila melihat orang nyaman hiri dengki, nah wah ini malah katuju melihat orang nyaman. Nah ini yang disebut bertaubat sebenarnya, kembali kepada perbuatan yang dipuji menurut syariat, ba'ampih dari pekerjaan yang dicela menurut syariat. Itu disebut taubat secara istilah. Sedangkan secara rukun taubatnya itu 4 semalam. Apabila lawan Allah Ta'ala 3 aja, yang keempatnya itu barilaan lawan makhluk. Jadi pertama dulu kita stop dulu. Nah itu pertama dulu stop. Apabila stopnya, wayah itu barang dulu stopnya dari menggawi yang dilarang oleh Tuhan. Yang kedua menyesali. Kada kawai ampih aja cuma kada ada rasa menyesali, belum dulu ada penyesalan dulu. Rasa rugi benar, seorang ketinggalan sembahyang 5 waktu bertahun-tahun, nah ada penyesalan. Rasa rugi benar, seorang kada sampai berbakti lawan kuitan. Rasa rugi, rasa menyesal benar. Nah, ini disebut intisari taubat. Jadi pertama ba'ampih dari yang kada bagus, Yang kedua, ada rasa menyesal karena sudah menggawi yang kada baik tadi.
Nah yang ketiga, berniat di hati kada hendak membuliki, kada hendak mengulangi. Nah apabila berniatnya, oh ya itu tuh dulu. Nah berniat kada hendak lagi membuliki, ampih sudah. Nah ya, 3 macam itu lawan Tuhan. Cukup kayak itu aja, Tuhan menerima. Apabila lawan Tuhan cukup 3 itu aja. Lalu disambung dengan ucapan muntung, sudah tuntungan 3 tadi tuh. Berniat kada hendak lagi menggawi. Disambunglah dengan ucapan mulut, astagfirullah. Boleh astagfirullahaladzim, boleh astagfirullah, boleh astagfirullah wa atubu ilaih, kasar aja. Boleh astagfirullah innahu kana ghafara, macam-macam banyak sebutannya. Cuma seluruh ucapan-ucapan istighfar di muntung tuh wajib dulu didahului dengan berampih dari mengerjakan yang dicela menurut syariat, baik zahir maupun yang batin tadi. Imban itu menyesali, imban itu berniat kada mau ulangi, hanya muntung berucap astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat, astagfirullah li walil nah itu. Itu lawan Allah Ta'ala tanyaman sedikit urusannya. Kawa bersusunyian aja kita, berduaan aja. Tapi kalau lawan makhluk, di samping yang 3 tadi memang wajib ada, minta ampun lawan Tuhan pun tetap wajib ada juga. Nah bagi mitan kita minta ridho dengan si makhluk tadi. Maapakan celah ulun semalam tuh ini lawan pian. Nah kayak itu yang abdolnya. Ulun semalam tak ambil duit pian, ulun semalam memakan anu pian, memakan apam pian. Acil berjalan apam yang dimakan lain, apam yang babam lain lagi. Kita ambil apam pian ulun cilai. Ada aja bang Presiden. Nah, bila sudah sidin tahu bahwa kita pernah berbuat salah lawan sidin, lalu kita minta rila aja, kita minta ridho lawan sidin, baik ikhlasan. Beri aja sidin kada apa-apa nangai, ku ikhlasakan. Nah, sudah nangkai itu hanya lawan makhluk tadi tuntung kisahnya. Itu in amkana, apabila memungkinkan. Bila kada memungkinkan, banyak cara yang lain. Bila kada memungkinkan, kita cari cara yang lain. Apabila orangnya kada memungkinkan, misalnya memang orangnya kada ada lagi, meninggalan sudah orangnya, nah maka kita hitung-hitung berapa kerugian yang kita ambil lawan sidin. Kita sedekah, kita impakakan ke masjid duit nintoh misalnya. Kita pernah mengambil duit sidin 1 juta, hendak membelikan, orangnya sudah kada ada lagi, kada tahu lagi di mana adanya, di mana berdiam, kada tahu lagi ahli warisnya siapa, kada tahu juga. Maka kita impakakan kepada masjid, niatakan pahalanya segan sidin. Nah nintoh. Atau hendak mengimpakakan misalnya duitnya kada ada juga, atau yang kita jalim ini bukan perkara duit. Kita pernah misalnya mengganggu sidin secara fisik, pernah menimpeling sidin kami takipai kopiah sidin. Nah itu kan kada ada duitnya ya, kalau menampeling itu tuh urusan secara fisik. Hendak kita minta ampun kepada barilaan, kada tahu juga orangnya di mana juga, ada kada tahu lagi itu orangnya. Maka caranya kita memintakan ampun lawan orang nintoh. Jadi kita minta ampun dan untuk orang nintoh juga. Maka bagus benar kita tuh hari-hari imbah sembahyang 5 waktu berucap astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Nah, ya Allah ampuni ulun dan juga orang muslimin muslimat barataan. Terutama terbayang di hati kita tuh orang-orang yang pernah kita zalimi. Itu caranya, cara supaya kita diberikan kena oleh Allah Ta'ala keistimewaan, yaitu orang yang pernah kita zalim itu di akhirat kena maikhlaskan seluruhnya. Allah membukakan hati orang itu, barakat kita di dunia memintakan ampun untuk diri kita dan untuk diri orang tersebut. Ya Allah ampuni ulun dan ampuni juga inya yang dahulu pernah ulun tempiling. Nah, maka bahasa yang simpelnya astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Kalimat waktunya dibaca. Karena kita ini banyak dosa yang kada secara sadar lawan kaum muslimin muslimat. Dosa secara kada sadar, baik lawan tetangga, lawan yang lain sebagainya. Baik di pasar. Nah, kalimat waktunya 11 kali. Kecuali sesudah subuh. Nyaman mengingati sesudah subuh 27 kali. Astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Amun tak panjang lagi,
Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu panjang benar itu. Itu 25 kali besokan, 25 kali kemarian. Maka ditulis jadi wali Allah Ta'ala. Memanakan itu tulisannya wali Allah Ta'ala. Golongannya kita golongan wali-wali di akhirat. Walaupun kita ini wala, cuma sepayung lawan wali. Nyamannya. Tapi 25 kali besokan, 25 kali kamarian. Ditulis huwa minal aulia. Artinya termasuk golongan wali-wali. Nyaman benar ya kalau. Memalakan itu lah, tapi rutin mang itu. Tapi jangan benit jadi wali, ya usah. Aku mau jadi supaya jadi wali ya. Ada supaya dapat barakat wali. Nah bagus nah itu. Karatan pulang jadi wali ya kalau nuntut ilmu pengulir, beribadah pengulir. Cuma supaya dapat barakat wali. Nah itu. Sambungannya pulang. Bi anna dzunuba wal ma'asiya muhlikatun. Karena sesungguhnya dosa-dosa dan segala macam kemaksiatan itu muhlikat, membinasakan kita karena di akhirat. Nah, bisa di akhirat, bisa di dunia dampaknya itu. Amun di dunia malah bagus sebenarnya. Ada lagi kena di akhirat. Tapi bisa juga kan yang sakit benar di dunia karena dampaknya, di akhirat bertambah dampaknya. Nah, mubidat, arti mubidat itu menjauhkan kita minallah, dari rahmatnya Allah. Jadi rahmat Allah itu adanya di taat. Di taat, bukan adanya di maksiat. Nah, lalu kita katuju menggawi maksiat, berarti kita makin menjauhi rahmat Allah Azza wa Jalla. Wa min jannatihi, nah bahkan menjauhkan kita dari surganya mun kita kada bertaubat. Nah, titik di situ. Wa tarkuha, dan bermula meninggalkan dosa. Mubtada bahasa tuh. Muqarribun ilallahi azza wa jalla, mendekatkan kepada Allah azza wa jalla, wa jannatihi, dan kepada surganya. Jadi menjauhi dari segala dosa-dosa tadi, maulah kita berparak lawan Allah. Maksudnya parak dengan rahmatnya, dan dekat juga dengan surganya. Nah, titik di situ. Wa Adamu alaihi salam, mubtada bahasa tuh. Dan bermula Nabi Adam alaihi salam lamma akala minas syajarati al-manhiyyi. Manakala sidin dahulu pernah memakan buah yang ada di pohon yang dilarang di situ, anha, daripada memakannya. Tathayarat al-hilalu an jasadih. Imbah sidin memakan buah ninto, situ saini pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan yang ada di awak sidin tadi tapacul, taluloy ya kita. An jasadihi, dari jasad sidin. Bahasa anunya ninto, wabadat auratuhu, kalihatan aurat sidin. Terlepas bertaan. Wa yabqa ataju wal iklilu ala ra'si. Yang tersisa taj itu apa naranya yang di atas kepala tuh? Mahkota. Wal iklil itu mahkota juga. Cuma kalau iklil itu mahkotanya yang model kayak ini nah. Nah, ada pemilik zaman Majapahit yang sampai ke sini nah. Itu iklil naranya kalau yang di atas yang ini taj. Kedua-duanya itu ada dalam satu kepalan itu. Yang sagan di sininya iklil, yang sagan di atas ini taj naranya. Nah, yang tersisa itu aja, di bawahnya betul lanjang. Lucu ya kalau cara ibadah itu bersorban tapi betul lanjang. Nah, pastahya, maka keduanya Nabi Adam dan Siti Hawa supan sidin. Ayyar tabi'a anhu, melepas lawan taj dan iklil tadi. Asa kada kuasa tangannya melepas mahkota ini nah. Fajahu Jibril alaihi salam, maka datanglah malaikat Jibril alaihi salam, fa akhadha taj'an rasih wal iklila. Dan sidin mengambil lawan mahkota tadi. Jadi malaikat Jibril yang mencabut dari kepala Nabi Adam lawan mahkota yang lawan iklil tadi juga. An jabinihi, dari dahinya. Jadi mahkota yang di atas nih malaikat Jibril yang mencabut,
batu pulang yang di sininya tadi nih, malaikat Jibril cabut juga. Wa nudiya huwa wa hawaun, dan dipanggil Nabi Adam dan Siti Hawa. Apa seruannya? An ihbita min jiwari, bahwa engkau turun dari sisiku. Artinya turun dari surga. Nah, kayak itu bunyi teriakannya tadi. Fa innahu, karena sesungguhnya la yujawiruni man asani, tidak ada yang bisa bertetangga berdekatan denganku oleh orang yang maksiat kepadaku. Nah, kayak itu bunyi seruhannya tuh. Turunnya sudah berdua. Kadakawa kita bertetangga ya Tuhan. Nah, kayak itu modelnya tuh. Model bahasa anunya itu, bahasa sederhananya. Maksudnya Allah bertempat lah. Kayak itu ada yang bertempat bertetangga mudah kayak berjingukan tuh. Assalamualaikum Allah aja. Ada kayak itu. Nampang teh ya Tuhan. Ini lo Nabi Adam. Kadang kayak itu atau kadang bertempat Allah Ta'ala. Nah, amun Nabi Adamnya bertempat di surga. Nah, tapi ini jangan dipadahkan kayak Nabi Adam tuh menggawi yang haram. Kada tuh sebagai contoh aja hikmah. Karena etikat kita Ahlussunnah wal Jamaah, para nabi para rasul tuh gawiannya hanya dua lah. Wajib sunnah itu. Yang bila ada yang kisah-kisah nang kayak ini itu sebagai hikmah pelajaran bagi umat. Faltafata ila hawa bil hayai, maka imbah mendengar yang suruhan turun ke bumi nih, maka dalam keadaan bertelanjang pulang, lalu si Din tuh menjenguk kepada Siti Hawa dengan rasa sopan. Nah, becangangan ya kita rasa sopan. Kaza padahu Syekh Abdul Qadir. Nah, itu menurut kisah si Abdul Qadir Al-Jailani. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, "Ataibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Nah, orang yang bujur bertaubat, at-taib simpail. Orang yang bujur bertaubat minadz-dzambi dari dosa yang 4 macam atau 3 macam tadi dilaksanakannya. Lalunya muntungnya minta ampun sama Tuhan, itu kaman la dzamba lahu. Nang kaya orang kada berdosa lagi. Nah, jadi hari-hari kita nih tuh kayak inilah. Wajib kita nih tuh memastikan diri kita masing-masing tiap hari bahwa kita sudah nang kaya bayi yang baru dilahirkan, dan itu hari-hari. Kan orang yang bertaubat dari dosa nang kaya bayi baru dilahirkan. Maka para ulama pun berpesan, amun kawa dan dikawakan presiden, mun hendak selamat, karena kita kada tahu umur, apabila meninggalnya tuh kita kada tahu, kada berbau aja kita umur nih. Nah, pertama pagi dan sore menjebak rahmat Tuhan dah. Pagi dan sore ada wiritan, dalam wiritan tuh ada taubat lawan Tuhan. Jadi pagi ini tuh mentaubati yang semalaman tadi. Nang kayak di sini baca ratib atas ada astagfirullah ya, kalau itu kita minta ampun lawan Tuhan dari dosa-dosa yang malam tadi. Karena kemarian baca pulang ratib atau wirid yang di situ terkandung istighfar atau istighfar semacam aja. Nah, menjebak rahmat Allah tuh pagi dan sore dalam rangka supaya kita tetap dianggap nang kaya bayi hanya lahir tuh satu dulu, menjebaknya di situ, menjaga umur nih. Apabila kita dijemput kada tahu pagi dan sore, titiknya yang jangan sampai lepas pagi sore itu dari bertaubat lawan Tuhan. Nah, bulik di pasar, ayo cepat, jangan beli lembat, orang parak adzan sudah. Nah, sadangnya kita siap-siap. Nah, apa yang hendak dipikirkan? Bertaubat lawan Tuhan, menjebak rahmat Tuhan toh di situ. Nah, yang kedua, hendak guring, jangan sampai kada bertaubat lawan Tuhan. Berpikir tapakur dulu, aku banyak dosa, baampi, menyesali, imbah itu pulang kada berpikir hendak mau ulangi, tuh hendak guring tuh. Ini termasuk bagian dari kewajiban hati nang kayak itu. Hanyar minta ampun muntung astagfirullah. Hanyar bacaan yang lain kayak bismillahirrahmanirrahim 21 kali, qul huwallahu 3 kali, al-falaq an-nas sekali, ayat kursi sekali. Nah, intisarinya taubat tadi dulu.
atau imbahnya bersyahadat berdahulu. Sebab kita kada tahu, siapa tahu imbah guring tadi kada bangun lagi. Jadi kita pastikan sebelum guring kita kaman la dzambalahu, orang yang kada ada berdosa-dosa. Ada berdosa lalu-lalu. Jadi memastikannya tuh dengan cara kita bertaubat, laksanakan rukun taubat. Ada kesungguhan di situ. Jangan jadi rutinitas lah ini, jangan. Amun sekadar rutinitas saja kada ada rasa, kurang bagus. Harus ada, wajib ada rasa di dalam setiap ibadah kita nih toh. Nah, jadi imbah sudah bertaubat, baca syahadat, guring ay. Ibarat kada bangun-bangun lagi, kada apa lagi. Sebab sudah diampuni Tuhan dosa-dosa kita. Nah, banyak orang yang guring itu kada bacaan, kada bertaubat, kada baca salawat, sekalinya kada bangun lagi. Kayak apakah nasibnya, matinya tuh kada tahu. Kalau misalnya belum bertaubat, sedangkannya sebelum guring tadi menggawi maksiat, berarti posisinya aduwullah, musuh Allah Ta'ala. Nah, ini cara supaya kada dihisap Allah Ta'ala kayaknya caranya. Jadi pertama tadi pagi sore menjabak rahmat Tuhan, isi dengan taubat. Imbah tuh hendak guring, isi dengan taubat. Nah yang ketiganya, tiga aja nah. Hendak lu badang 100 kedingat kena. 3 gini ya Allah. Ini patin bener nih, punya patin ganal lah. Nah yang ketiga, setiap kali hendak beribadah apapun ibadahnya, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah, dan ketika sudah tuntung ibadah tersebut, baca istighfar lawan Tuhan. Misalnya hendak sembahyang subuh, jangan kedingat baca istighfar. Tuntung salam, baca istighfar pula. Itu yang wajib. Yang sunnah bang, kita hendak baca Quran. Sebelum membaca Quran, baca istighfar lawan Tuhan. Tuntung baca Quran, baca istighfar pula lawan Tuhan. Kenapa gerang kayak itu aja? Maka ibadah, maka istighfar aja. Nah, supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Sebab seluruh ibadah apapun, baik wajib maupun sunat, jika yang mengerjakannya orangnya masih profilnya aduwullah, ditolak oleh Tuhan. Bila pangkatnya yang membaca itu, yang beribadah itu masih aduwullah, masih musuh Allah, ditolak oleh Tuhan. Nah, kita sembahyang zuhur, tapi kita sembahyang ini masih posisi kita orang yang dimusuhi Allah. Pertanyaannya, siapa orang yang dimusuhi Allah? Orang yang belum bertaubat. Kita kan zuhur tadi ke masjid nih, sebelum ke masjid kan di pasar konyok macam-macam banyak kalau gawin itu nih, mata lah berdosa, telinga lah, tangan lah, segala macam. Masuk ke masjid hendak sembahyang, nah jangan kadingan beristighfar. Itu maksudnya supaya kita tadi beribadah, ibadah kita nih diterima oleh Allah. Kenapa Tuhan menerima aja? Karena posisi kita ampih jadi aduwullah, tetapi menjadi habibullah. Kayak apa caranya supaya jadi habibullah? Minta ampun sama Tuhan. Bila Tuhan mengampuni, maka posisi kita, pangkat kita, profil kita dalam pandangan Allah habibullah. Nah, supaya ditaukid pulang, arti taukid itu dipastikan pulang bahwa ibadah kita diterima oleh Allah. Tuntung salam, tuntung membaca Quran, tuntung membaca tasbih, beristighfar pulang lawan Tuhan. Nah, ini cara ajaran tasawuf nang kayak itu. Hendak membaca Quran, astagfirullah. Hendak membaca apa aja, astagfirullah. Tuntung kena, astagfirullahaladzim. Menyadari waktu kita berbacaan tadi banyak lupa juga dengan Tuhan. Nah, 3 perkara itulah, di 3 titik itulah dalam sehari semalam kita jangan lupa beristighfar lawan Tuhan. Apalagi mbah tuntung beristighfar disertakan. Bisa di awal, bisa di panangahan, bisa di akhir, disertakan dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Nah, itu cara supaya kita tadi 24 jam dipandang oleh Tuhan habibullah, kekasihnya. Kada bermodal lah kada tuh pian. Ya kalau itu kada bermodal tuh, kada kamu pian misalnya mengeluarkan duit kada juga, itu tuh cukup paham gawe hasilnya habibullah. Nah, ini dalam rangka menjabak, menjaga-jaga umur kada tahu apabila mati. Nah, di situ anunya, caranya tuh. Sambungannya lagi. Wanudiya sudahlah. Qala sallallahu alaihi wasallam at-taibu minad dambi kaman nadzamba lahu, sudah lih. Ai fa inna taubata tajubbu ma qablaha. Nah, taubat itu menghapus kesalahan dosa-dosa yang sebelumnya. Wal mustaghfiru
dan bermula orang yang membaca, orang yang minta ampun. Wal mustaghfiru, dan bermula orang yang minta ampun. Minadz dzambi, dari dosa. Wa huwa muqimun alaihi, dan orang tadi masih tetap mengekali dosa itu. Kal mustahzi'i bi rabbih, inya nangkaya bagagayaan lawan Tuhan, menguluk-nguluk Tuhan narnya. Nah, jadi betaubatai cuma kadada perasaan menyesal, kadada perasaan berniat hendak kada mau ulangi lagi. Karena inya kadada berniat hendak kada mau ulangi, rasa menyesal kadada juga, tabulik pulang gawian gaya asal. Nah, tabulik pulang gawian gaya asal. Maka orang ini kal mustahzi'i bi rabbih, nang kaya mauluk-uluk Allah taala. Nah, maka syaratnya supaya kita kada tabulik lagi, nah bujur-bujur laksanakan dulu rukunnya tadi. Waktu itu barang insyaallah kena dipelihara Tuhan tuh. Nah jadi bampih dulu, lebih bampih. Kita tuh kan biasanya bampih aja, rasa penyesalan kada ada. Berniat kada mau ulangi pun kada ada juga. Makanya taburik terus dalam gawian ke asal. Rawahul Baihaqi wa Ibnu Asakir an Ibnu Abbas wa li hadza qila al-istighfar bil lisan taubatul kadzabin. Mun kita baca istighfar dengan muntung aja, kada ada rasa penyesalan, kada berniat untuk kada mau ulangi lagi, itu taubatul kadzabin, taubatnya orang yang pendusta. Wa hadza hadisun mauqufun wa huwa ma khusira 'ala sahabi qaulan aw fi'lan wa yusamma atharan aidan. Itu masalah permasalahan hadisnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-nadamu taubatun. Nah, ujar Nabi, penyesalan itulah yang sabujur-bujur taubat, ada rasa menyesal. Maka orang bujur-bujur menyesal itu bisa sampai tetangis-tangis, pian. Bisa mudah kayak muhatun, kayak hancur tuh, Bang. Nah, wa taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu. Asal ada penyesalan, orang yang bertaubat tadi seperti orang yang kada berdosa lagi, diampuni Tuhan. Rawahu Tabrani wa Abu Nu'aimin an Ibni Sa'id al-Ansari wa dha'afahu al-Bukhari wa ghairuh. Nah, itu masalah hadis juga. Wa alamatu sihhatin nadami. Nah, nih bermula ciri orang tadi bujur atau sah menyesal. Nah, kalau kita mengetahui ciri kita nih, bujurkah, penyesalan ada. Riqatul qalbi, hati itu sudah lembut, riqah, lembut, kada karas lagi. Pamarasan hati, kada kawa pinata salah-salah menangis. Nah, riqatul qalbi, lembut hati. Wa ghazaratud dam'i, mudah menangis. Nah, ini tapi lain, penangisan kayak kan lain lah. Maksudnya bila keingatan menangis, keingatan seorang banyak dosa ini nah, menangis. Nah, kita nih dosa nih, kita dosa memikirkan kemana-mana. Kau orang yang parah aja. Bini bisa berdosa lawan laki, laki bisa berdosa lawan bini, anak bisa berdosa lawan kuitan, kuitan bisa juga berdosa lawan anak. Kada bujur-bujur mendidik, kada bujur-bujur menyayangi, kada bujur-bujur menafkahi, berdosa juga. Tetangga bisa juga berdosa, kita lawan tetangga bisa juga. Nah, jadi yang parak-parak tuh kita pikirkan. Keingatan banyak kesalahan, menangis. Nah, itu gawian orang yang hendak selamat di akhirat, nah kayak itu. Jadi ujar dalam kitab lah, ciri orang yang cagar beruntung di akhirat, nah inya sudah mulai sadar bahwa dirinya banyak salah. Nah, itu ciri cagar selamat tuh. Amun parasa kita ini bujur terus, rasa kita ini rasa pembujurnya terus, rasa bujur terus, tuh ciri orang celaka. Rasa pembujurnya, rasa bujur aja seorang. Buktinya kada kawa disinggung-singgung dipadahi, tersinggung. Aku nih sudah paham aja, sudah aja. Kalau saya padahi lagi, aku nih lihat itu nah ustaz itu muridku tuh. Hah? Yang mana murid tahu? Aku ini guru besar. Nah, ada kau dipadahi. Itu bahaya nang itu min alamati suil khatimah nang itu. Ciri orang kada beruntung di akhirat. Nah, marasa bujur saurangan. Walihada ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nah, Nabi bersabda, Nabi jalisu at-tawwabin. Kalian bagus duduk sekedudukan dengan orang-orang yang benar taubatnya. Fa innahum araqu afidatan.
Karena mereka nintu paling lembut hati. Orang yang bujur-bujur bertaubat tuh paling lembut hati. Bagusnya waktu duduk lawan mereka nintu tajangkit kelembutan hatinya tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, jadi orang bujur taubat ini pin pamarasan. Melihat pina adam pina beri maras kasihan lalu mambil hatu ke dompet. Nah, beri duit maras bang. Apa marasan? Ada pemerunan di kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adznaba dzamban, barang siapa mengerjakan satu dosa, summa nadima alaih, kemudian ia menyesal akan dosa tersebut, fahuwa kafaratuhu, maka penyesalan itulah menjadi penghapus dosa tersebut. Wa qala al-Hasan rahimahullahu, jadi Imam Hasan nih, al-taubatu ala arba'i da'aima, bermula taubat pondasinya 4. Taubat itu 4 pondasinya, tihangin itu nah. Pertama istighfarun bil lisan. Pertama mengucap ampun, meminta ampun lawan muntung kepada Allah. Yang kedua wa nadamun bil qalbi, menyesal di hati. Nadam, nadima yandamu nadaman tun isi masdar. Nadamun, menyesal di hati. Yang ketiga wa tarkul jawarih, tarkul jawarih, baampih je kita, meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Ampih anggota tu menggawinin tuh. Nah, yang keempat wa idmarun an la ya'uda. Yang keempat, inya berpikir di hatinya, idmar tu berpikir di hati, an la ya'uda, kada hendak membuliki. Berniat di hati, kada hendak membuliki. Titik. Nah, 4 macam. 4 kah tadi berapa sudah? 4 lah. 4 ini mau lawan Tuhan. Nah, lawan Tuhan 4. Tapi sidin membacanya istighfar dimuntung berdahulu. Bujur aja juga sambil baca istighfar sambil kita tafakur. Sabrullah li walil mu'minin wal mu'minat. Ini panjang 11 kali. Jadi sambil kita berniat menyesali segala macam ya kalau nah itu. Dzalika an la ya'uda dzakara dzalika asyaikhu, dzakara fi'il madhi dzalika maf'ul bihnya, syekhu fa'ilnya, badudi fa'il nih. Dzakara dzalika, menyebutkan akan yang demikian itu asyaikhu oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang 4 macam tadi nih yang menyambat itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Imam Nawawi menulis di sini perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma min syai'in ahabbu ilallah ta'ala, tidak ada sesuatu yang paling dicintai Allah, min syabin taibin, melebihi dari seorang pemuda yang bertaubat. Jadi pemuda pas gagah-gagahannya ya kalau ibaratnya tuh anak berluncat ke langit kan kawa. Ibarat menggawe maksiat tuh potensinya banyak. Maka tapinya bertaubat, ini dicintai Tuhan. Ausyabatin taibatin, atau perempuan yang masih muda. Potensi hendak bermaksiat kawa benar. Masih muda. Dicintai Tuhan bila inya muda-mudi ini bertaubat. Itu dicintai Tuhan benar. Wa ma min syai'in, dan tidak ada sesuatu abghadu ilallah, yang paling dibenci oleh Allah, paling dimarahi oleh Allah, min syaikhin muqimin ay musirrin, daripada melebihi Tuhan syarik benar. Kada ada yang melebihi dari ini syariknya, yaitu orang tua. Syekh ini orang tua. Muqimin ay musirrin, mengekali ala ma'asihi, atas dosa-dosa kemaksiatan. Tuha sudah ditunjulkan rabah, tapi tetap aja masih menggawi maksiat. Begimit mencari pulpen, mana coba kok aja pulpen bang mana di kedada aja cocok mana aja cari mana nyawa di mana nyawa mandak nih aja sarik lawan cocok bawa mai sekali tadi ngasih dia hendaknya pulpen. Nah, konyok-konyok mencari, artinya kan sudah hendak separuh kada ingat lagi, sudah ujur benar sekalinya apa yang mendapat pulpen non menghitung buntut sekalinya nah. Mudahan keluar pun akun ini nah aja. Sudah gigi ropoy bertahan sudah. Nah, mudahan keluar pun akun ini berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja. On nenek. Ilmu 2 kali bokonernya. Nah,
Tuha sudah gawe masih nang kaya ini, atau Tuha juga sudah di tanah aja terus berusaha. Anak sudah begini, bercucu, sugi-sugihan dah. Seorang Tuha juga sudah masih jadi tanah, mau urus apa? Mau urus bisnis. Apabila lagi seorang mahadap bulik. Nang kaya kita tuh hidup untuk hidup kada, kita tuh hidup untuk akhirat kita. Nah. Maka Tuhan tuh melihat menggerikit bener nih. Ya Tuhan ini hadang, dunia wakin hadang ya. Tapi ada yang pemuda atau pemudi. Nah, katuju beribadah, katuju menuntut ilmu, mani Tuhan katuju benar melihat. Ya Tuhan kan aku kawin akan mau beli dari ini ya jagannya nih. Nah. Nah ninto. Panjang lagi nih tabat ini, kita baca di pinggir aja lah. Baca di pinggir tak kesuntung. Di tangahan ini ya kayak bang Mbak Ayun anunya. Au sayyihatin atau perempuan tuha kaza nangka itulah rawahu Abu Al-Mudfir an Salman Al-Farisi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li kulli syai'in hilatun. Setiap sesuatu ada jalan keluar. Wa hilatud dzunub at-taubatu. Jalan keluar segala dosa adalah taubat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba la yudnibadz dzamba, sungguh sudah mengerjakan satu dosa, fayudkhiluhu, dan Allah memasukkan akan orang tersebut al jannata. Ada orang yang menggawe dosa tapi dimasukkan Tuhan ke dalam surga, fayudkhiluhu al jannata. Pokoknya ini kan Nabi kesini berkisah sama sahabat nih, wahai sahabat, ujar Nabi ini, ada orang ini nah menggawe dosa tapi dimasukkan Tuhan ke dalam surga. Bakalu sahabat lalu berucap, ya sahabat ini bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kaifa yudkhiluhu al jannata, nang kaya pagisahnya Tuhan masukkannya ke dalam surga, makanya bagaimana maksiat. Qala, ujar Nabi menjawab, yakunu dzambu nasbu ainaihi yastaghfiru minhu wa yandamu alaihi hatta yadkhula al jannata. Dosanya yang digawinya tadi membuat matanya selalu menangis. Dosa yang digawinya tadi nih membuat matanya selalu menangis. Cucuran banyu mata, yastaghfiru minhu, selalu minta ampun atas dosa-dosanya tadi. Wa yandamu alaih, menyesali lawan dosa tadi, hatta yadkhula al jannata, hingga masuklah hanya ke dalam surga. Nah, jadi ini namanya dosa yang baapuah. Babarakat benar dosa itu, biar tagawi dosa itu sidin langsung mawali. Nah, menangis, minta ampun, lawan Tuhan, menyesali, benar mati. Nah ini dosa baapuah darahnya nih. Barakat dosa itu orang tadi dapat surga. Ada kata dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa qala sallallahu alaihi wasallam li kulli syai'in dawa'un wa dawa'u dzunubi at-taubatu. Tiap-tiap sesuatu ada obatnya, dan obat segala dosa adalah taubah. At-taubah, bertaubat itu obat segala dosa, manjur aja kita. Qala Anas bin Malik nih sahabat Nabi, ja'a rajulun, sini berkisah, ada datang rajulun seorang laki-laki ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi. Faqala, lalu berucap, ya Rasulullah, wahai Nabi, wahai Rasulullah, inni adnabtu dzamban, ulun sudah mengerjakan satu dosa. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun menyahut, ya Nabi, istaghfirillah, istaghfir, minta ampunlah engkau akan Allah. Kalau disambung tuh bacaannya istaghfirillah, asalnya istaghfirillah, minta ampunlah engkau kepada Allah. Qala, ujar si laki-laki tadi pulang menjahuti nih, kan bapak dah, wahai Nabi, ulun menggawi dosa sudah nah. Ya Nabi minta ampunnya ulang Tuhan. Sekalinya menyahut pulang, ini atubu, ulun sudah bertaubat Nabi ya. Sekalinya summa a'udu, sekalinya menggawi pulang, tabulik pulang gawian ke asal. Nah ini jujur benar si dini ya kalau. Tapi disambat rajulun aja. Imam Anas bin Malik kadang menyambat narannya, tahu ya ini orangnya, dan sambat rajulun, ada laki-laki datang ke tempat Nabi. Nah, kenapa kalian disambat? Supaya jangan gibah. Nah ini itu pelajarannya. Jangan kita, kan tahu tadi Haji Anunin tuh sambat, maaflah kebetulan naran sama Haji Udin malam itu sambat naran, datang ke sini bertobat sambat naran Haji Udin. Jangan. Rajulun, ada seorang laki-laki. Nah contoh nah itu. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi mengaku satu dosa.
Ya Nabi minta ampun. Ulun sudah Nabi minta ampun bertaubat lagi. Tapi masalahnya ini ulun tak bulik pulang. Enggak, tak bulik. Minta ampun tak bulik pulang. Minta ampun tak bulik pulang. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun memberikan nasihat. Ujar Nabi, kama aznabta, sebagaimana engkau sudah mengerjakan satu dosa, patub, maka langsung engkau iringi dengan taubat. Patub, patub langsung engkau iringi dengan taubat. Jadi bila menggawi dosa, iringi dengan taubat. Gawi pulang dosa, iringi pulang dengan taubat. Jangan menyerah aja Nabi. Nah, Nabi Mas ini jangan menyerah, tapi taubat yang ada penyesalan lah. Hatta yakuna syaitanu huwa al-hasiru, sampai karena syaitan itu menyerah seorang lemah. Habis modal aku dia syaitan sudah orang ini. Kenapa? Hingga bertaubat terus. Bila kita menggawi dosa bertaubat, menggawi dosa bertaubat, lalu kita putus asa, pecah-pecah tagawi pulang aja, syaitan yang menang. Jadi kita jangan kalah lawan setan. Nabi sudah madahin nih, batagawi pulang, taubat pulang, isi dengan penyesalan, berniat kada mau ulangi. Bahkan ibarat tagawi pulang, taubat pulang. Ini kada apa-apa, kada termasuk maulok-olok. Yang masuk maulok-olok tuh kada ada penyesalannya. Nah, bataubat yang kada ada penyesalannya. Lalu menggawi pulang, ini ngaran maulok-olok. Amun kita asal ada penyesalan ya, berniat kada mau ulangi, perkara tabulik pulang itu masalah lain. Kalau tagawi pulang, taubat pulang ya Nabi. Sampai setan itu hasir, hati hasir tuh inya lama urat sudah. Walaupun kadang mau lama urat lainnya sampai ke mati, ini setan menggoda, maksudnya kehabisan bahan sudah. Sebab setan tuh model kayak tapak kalahnya. Ya setan, ayo gawi, ayo gawi, masukkan. Ya setan, masukkan, cepat sedikit lagi gol, masukkan. Oh, sudah cepat-cepat lewat masukkan, ayo. Ya setan. Nah, yalah. Basta masuk. Alhamdulillah aja setan. Nah, berdosa kada orang tadi? Berdosa. Sekalinya minta ampun namun Tuhan. Nangis menyesal-nyesal, Tuhan ampuni, tak kalah pulang setan. Nah, ya kada. Paham lah pian nih. Maka sudah betapa paluh setan menggoda sudah nih, tahu betapa paluh yang kitanya tapar paluh jam gitu dosa nih. No, di setan akhirnya parasan setan manang sudahnya. Betul kita bertaubat. Tak kalah pulang, ampun benar aja setan. Aku tak palu-palu sudah melihat ini saja bertobat pulang si bungol ini. Nah, itu maksudnya sampai ujar Allah Ta'ala, sampai ujar Nabi, hatta yakuna syaitanu huwa al-hasiru, sampai si syaitan ini lemah, tidak pakalah aja kita. Qala ya Nabi Allah, betakun pulang laki-laki tadi masih hadap puas benar nih. Wahai Nabi Allah, idan mun kaya itu taksuru dunubi, banyak dosa ulunarnya amun yang artinya tagugawi tarus, bertobat tagawi tarus, artinya banyak dosa naranya digawi. Walaupun bertobat dia tuh masih penasaran Nabi nih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun berucap afwallahi, bermula kemaafan Allah. Nah, mubtada tuh aktsaru min dzunubika, lebih banyak daripada dosa-dosa engkau. Kemaafan Allah itu lebih banyak daripada dosa-dosa kita. Ujar Imam Busiri, nah, dalam Burdah tuh ada dipedahakan, dosa kita ini dikumpulkan mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, dikumpulkan itu perbandingannya dengan keampunan Tuhan, dengan rahmat Allah, perbandingannya dosa kita tuh kayak jarum yang halus masukkan ke lautan samudera yang luas tadi, diangkat jarum tadi, titikan kada bandingnya sedikit di jarum tadi. Nah, yang sedikit titikan di jarum itulah dosa-dosa mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat manusianya nih. Tak kumpul di situ kayak titikan itu aja dibanding rahmat Allah yang luas dan kayak lautan tadi itu. Nah, luasnya rahmat itu Makanya kita jangan sampai, pertama jangan putus asa dari ampunan Tuhan. Yang kedua, jangan kita mempunis orang neraka karena ampunan Allah luas benar. Orang ini bagawi maksiat, siapa taunya diampuni berkatnya berbakti lawan kuitannya. Kita kada tahu. Memang mun kita melihat di pasar gawiannya bilang ngalihai cara babuntat. Tapi sekali di rumah inya luar biasa memuliakan lawan kuitannya. Berkat minto Tuhan mampuninya. Berkat minto Tuhan mampuninya surga. Kita kada tahu rahasia orang. Apa yang orang gawi 24 jam kita kada tahu. Yang jangan di antara 24 jam itu ada yang Tuhan tuh katuju lawan inya. Lalu Tuhan ampuni dosa-dosanya. Kita kada tahu.
Begitu banyak orang yang dalam pandangan kita pengemis, padahal di sisi yang lain orang itu ternyata orang yang pemurah. Mengemis saja pinanya nah, tapi mbah dapat tak kompol bariakannya. Kada tahu kita bakal menyangka jahat, mun ini je sedekah bener je. Kandol kena muha itu aja. Kada memuha lagi di akhirat aja, orang minta-minta aja. Bujureun itu hadisnya nang itu. Itu tujuan ka kita, mungkin kita ketujuh minta-minta kada memuha di akhirat. Mun ka urang bang sangka baik aja. Siapa taunya paling pamurah. Di mana? Di waktu yang lain yang kita kada tahu. Nah, itu. Kita baca ke pinggir aja lah, kada tuntung kalau ke bawah adalah di tengah nih, sambung ke pinggir supaya tuntung ya lah. Kada tuntung na kada parak teman nyoknya. Supaya tuntung satu pasal. Sambungannya lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, at-taubatu tahdimul haubata. Nah, tetamulah. Bermula taubat itu maruntuh kesalahan-kesalahan. Haubah itu khati'ah, kesalahan. Tetamulah di pinggir. Wa qala alaihi salam, Nabi pun bersabda, "Tubu ilallah." Bertaubatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marratin. Karena sesungguhnya aku bertaubat lawan Tuhan tiap hari 100 kali ya Nabi. Nabi ini menghuluakan. Nah, 100 kali ini bukan berarti di sini dipadahkan di dalamnya sini bukan berarti membatasi. Nah, berarti 100 kali aja lah, berarti jangan lebih dari itu aja kada. Bahkan maksud 100 kali di hadis di sini taksir, disuruh kita banyak-banyak bertaubat. Artinya jangan sekali, ya Nabi tubu, taubatlah kalian kepada Tuhan. Karena aku gini Nabi 100, artinya kita tuh banyak-banyak bertaubat. Bukan berarti membatasi 100 saja. Nah, makanya taubat itu paling ada yang 100, itu ada 70 ya kalau di totalnya tuh nah. Semalam itu kan astagfirullah innahu kana ghafara 70 kali imbah asar. Totalnya tuh astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat 11 imbah 5 waktu. Di total 100 sudah tuh. Nah, tak penuhi sudah kita. Yang minimalnya tuh. Mun asam kamalnya bang, kada menggawi lalu asam kamal tuh. Wa qala alaihi salam, Nabi pun bersabda, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Wala tai'asu, jangan putus asa dari ampunan Tuhan. Fa innal ya'sa, karena sesungguhnya putus asa dari ampunan Tuhan kufrun. Nah, termasuk kekufuran. Putus asa dari ampunan Tuhan kekufuran. Banget lagi dosanya daripada dosa yang digawe tadi. Kufur itu tuh banget benar dosanya. Lebih banget, lebih dahsyat dosanya daripada dosa yang kita putus asa tadi. Maka jangan putus asa di sini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ajjilu bitaubati. Ajjilu bitaubati. Segera. Ajjilu, jimnya bertasydid. Segeralah kalian bertaubat. Jangan bakaina-kaina. Langsung aja. Jangan mahadang babini dulu yang bertobat, jangan. Mahadang banak bertobat, jangan. Musialah kada babini-bini, kayak apa? Atau mahadang sugih aja. Hanya kamu majelis ilmu. Jangan mahadang sugih. Mahadang sugih dulu hanya babari-bari, jangan. Musialah kada sugih. Kayak apa? Jangan makaina. Wah ini juga kita semampu kita. Ajilu bitaubat. Segeralah bertaubat qablal mauti, sebelum wafat. Nah, sebelum kematian. Kada tahu kita umur kada berbau. Wa ajilu bis salati, segeralah bersembahyang 5 waktu, segera qablal pauti, sebelum keluar waktunya. Nah, itu perumpamaan aja sama tuh kita. Kakaina gini dulu aja, masih ada waktunya aja. Sekalinya tak keluar juga Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yang terakhir nah. Nabi bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, tubu ila rabbikum. Bertobatlah kepada Tuhan kalian qabla an tamutu, yang di pinggir lah, sebelum engkau wafat. Banyak benar kalimat tubuh-tubuh itu. Nabi menyuruh berarti apa tuh? Allah menyuruh berarti apa tuh? Berarti menerima. Setiap suruhan berarti Allah menerima. Bila kita menggawi. Kayak itu kok, ini harus malam nah. Sebab bila kita menggawi aja kada disuruh, belum tentu Tuhan menerima. Kita tuh disuruh bailang ke rumah bupati, ke rumah gubernur kah? Gubernur menyuruh kita bailang. Ayo cepati ke sini. Berarti hendak menerima bila kita datang. Amun kita pang datang, sidin kada menyuruh, belum tentu dibukai lawang. Nah,
Sekarang taubat itu suruhan. Suruhan Allah, suruhan Nabi. Berarti kita bertaubat diterima. Itu pemahamannya. Wallahu a'lam bissawab. Tuntung sapasal. Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.